Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sampailah kita di seri Hikmatokrasi Utusan Golongan Indonesia. Mengapa kita tidak sekedar perlu dan tidak sekedar penting, tetapi membutuhkan satu bingkai sistem politik hikmatokrasi yang kita ambil dari sila keempat esensinya, tetapi meliputi sila-sila yang lainnya, sehingga kami menurunkan dari the supremes of grand theory, hikmah di dalam surah kedua ayat 269 Al-Quran, dan juga mengacu pada kitab-kitab suci lainnya ada di dalam Alkitab, Weda, Bhagavad Gita, Tipitaka, Saptodharma, dan yang lainnya. Dan ketika kita berbicara ragam agama, 6 agama utama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ratusan lebih aliran kepercayaan, penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dimaksudkan agama-agama itu di bawah Pancasila, tidak. Tetapi justru Pancasila lah yang lahir dari para tokoh agama dan kepercayaan. Karena itulah, sebagai ucapan syukur sekaligus terima kasih, maka kita sudah sepatutnya berterima kasih pada para filsuf, akademisi, ilmuwan, dan cendekiawan yang sangat rela untuk membela keberadaan demokrasi. Meskipun pada Kongres ke-12 tentang Pancasila di Universitas Gadjah Mada tanggal 26-27 September yang lalu, semua para guru besar, panelis, sampai dengan budayawan atau sinias, ya, itu mengatakan bahwa demokrasi bukan merupakan sistem yang terbaik, tetapi setidaknya yang baik untuk kita terapkan. Ya. Karena dipicu oleh narasi yang sangat menantang, lagi-lagi kami sebut untuk kesekian kalinya, oleh Bapak Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, BA, MA, PhD, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dan ketika itu beliau belum guru besar, memelecut
sekaligus memicu untuk kami riset judul yang diberikan oleh beliau, yakni adalah Musyawarah dan Pembangunan Desa, di mana kami menurunkan grand theory, ya, parallel participation. Ya. Jadi sikap dan perilaku bernegara dan berbangsa melalui pemerintahan desa, di mana pemicunya, alat lejutnya adalah uang dan atau harta benda. Nah, kemudian bergulir sampai kami menemukan ide besar Bung Karno atau Soekarno, Panglima besar, Panglima Revolusi, ya, pemimpin besar revolusi Indonesia, presiden pertama, tentang golongan karya. Dan untuk kami singgung kembali, yang ditulis dan direkomendasi dalam hasil riset Julian Pillow dari Australia di dalam karyanya Golkar Functional Group Politik in Indonesia, ya, di mana golongan karya ditulis oleh Pillow bahwa pikiran yang asli, orisinal dari Bung Karno antara lain adalah golongan fungsional atau golongan karya. Dan di dalamnya ada karya-karya yang kami sebut di dalam utusan golongan ini. Ya. Tetapi Bung Karno ketika itu menyebut seperti TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, ya, semata. Ya. Sedangkan utusan daerah dan sultan serta raja itu tidak disebutkan, namun pegawai pemerintah disebutkan. Jadi ada kebaruan di sini. Utusan golongan itu adalah sultan dan raja, kemudian utusan daerah. Ya. Jadi kebaruan dari pemikiran kami untuk mengaktualisasi pikiran besar Bung Karno, harapannya 7 komponen utama yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu benar-benar termanifestasikan di dalam lembaga pemerintahan, dalam hal ini adalah lembaga legislatif maksud kami. Ya. Nah, utusan golongan menjadi niscaya ada diwakili secara otomatis. Secara otomatis terutama, yakni adalah sultan dan raja atau raja dan sultan. Mengapa? Dalam wawancara kami dengan Ananda Ramadan, ya, Ramadan, sarjana filsafat, alumni dari Universitas Gajah Mada. Ketika saya bertanya apakah ketika Sumpah Pemuda sudah ada wilayah Republik Indonesia, Ananda Rama menjawab belum ada. Ya. Jadi Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah sumpah yang paling nekat, paling fenomenal. Kami putra dan putri Indonesia. Ketika itu Indonesia belum ada. Ya. Artinya Indonesia sebagai negara belum ada. Republik Indonesia belum ada. Apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ada. Yang ada adalah semangat dari pemuda itu sendiri. Dan semangat itu walaupun bertahap diaminkan oleh raja dan sultan. Sehingga menjadi dibutuhkan
utusan golongan itu ada raja yang wajib diikut sertakan untuk mewakili. Seberapapun wilayah itu dianggap kecil atau bahkan puing-puingnya sudah tidak ada, namun jika memang ada keturunan yang sah, maka sultan dan raja menjadi utusan golongan di legislatif. Jadi nanti tidak ada lagi ya utusan daerah yang dipilih seperti pemilu sekarang itu ya. Ini pikiran ya. Karena pikiran ya tidak harus sekarang-sekarang diterapkan. Ya kalau di sekarang-sekarang diterapkan ketika pemerintahan baru ya disilahkan ya. Kemudian yang kedua adalah utusan daerah. Utusan daerah itu niscaya secara otomatis diwakili oleh bupati, ya, gubernur, bupati, wali kota, gubernur, atau kepala pemerintahan administrasi atau otonom yang lainnya. Ya. Dan itu mestinya juga harus ditunjuk atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pegawai pemerintah. Jadi siapapun pegawai pemerintah, baik di sektor publik, pemerintah daerah maupun di kepolisian dan angkatan darat, laut, dan udara, ya, pegawai-pegawai sipil itu semuanya adalah masuk pada pegawai pemerintah. Jadi pegawai pemerintah itu harapannya tidak tercapek-capek oleh kekuatan partai politik seperti sekarang. Kemudian secara otomatis ya atas dasar kewenangan dari pimpinan tertingginya, Tentara Nasional, Angkatan Darat, Laut, Udara, termasuk di dalamnya Kepolisian Republik Indonesia, niscaya nantinya diwakili dengan penunjukan oleh pimpinan yang berwenang. Karena itulah ya di dalam pemerintah daerah ada Baperjagat ya, badan pertimbangan yang mengurusi kepangkatan dan jabatan ya, maka di Tentara Nasional Indonesia ya, pasti kita meyakini ada di sana badan-badan pertimbangan yang serupa yang berkaitan dengan jabatan dan kepangkatan ya. Dengan cara utusan golongan di dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi ya, itu kita semakin profesional gitu ya. Jadi tidak ada tarik-menarik massa. Jadi apalagi anggota TNI dan Polri itu ya kalau ditarik-tarik massa begitu ya, maka menjadi artinya partai politik massa, maka menjadi sangat tidak bermartabat gitu ya. Dan harapannya nanti siapapun yang purna tugas masih ya jadi TNI dan seterusnya ya, yang purna tugas ya, tetapi masih dibayar atau masih menerima uang pensiun ya, terutama ke-2 sampai dengan ke-7 ya, maka dia jika harus memilih hidup di naungan partai politik profesi, maka uang pensiunnya itu harus dihentikan. Jadi tidak seperti sekarang ya, pensiun dari Angkatan Laut itu ya, kemudian mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota dan seterusnya, kemudian uang pensiunnya masih digenggam. Nah ini tidak adil. Mengapa orang yang secara profesional mewakili utusan golongan ya, itu hendaknya tetap ada di benderanya. Jadi kalau pensiunan Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, termasuk pensiunan pegawai pemerintah ya, maka harus tetap dalam koridor bendera utusan daerah. Namun di dalam
sistem hikmatokrasi di mana hikmah kepada Allah itu adalah keniscayaan, hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa itu keniscayaan, maka boleh orang berpindah, tetapi kami sudah mengatakan di nomor-nomor yang lain, kepindahan seseorang dari utusan golongan ke partai politik atau dari partai politik profesi petani umpamanya ke arah partai politik dagang disilahkan, tetapi dalam kurun waktu minimal 2 sampai 3 tahun baru bisa dipilih dan memilih sebagai pimpinan. Jadi bukan seperti sulapan begitu ya. Jadi satu hari dilamar menjadi aktivis dia satu partai, kemudian hari kedua atau hari 1,5 ya, 1,5 hari sudah di umum. Nah, yang seperti ini jelas akan melukai kader-kader yang ada di dalam partai itu. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, pikiran-pikiran kami yang bertalian dengan hikmatokrasi, termasuk di dalamnya, di atasnya itu ada hikmatologi dan karya sastra kami Sabdana, itu adalah pikiran-pikiran yang didorong oleh guru-guru kami tercinta yang senior, juga guru-guru kami yang junior, seperti Ananda Rama. Karena itulah Ananda Rama, sarjana Ramadan, sarjana filsafat, ya, mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah pekerjaan yang layak, profesional, kemudian karena menulis bertalian dengan moral, mudah-mudahan moralnya terjaga, Ananda Rama, tetapi lebih dari itu juga nanti pada gilirannya jika bekerja, mampu menjaga moralitas dari tim kerja dimanapun Anda bekerja secara profesional. Jadi seperti Ananda Rama, karena masuk dalam angkatan kerja, maka di dalam sistem hikmatokrasi, baik yang belum bekerja maupun yang terkena PHK karena dalam koridor pekerja, maka masuk pada Partai Pekerja Indonesia. Jadi profesional, ya, seperti Ananda Ardiansah, sarjana ilmu pemerintahan yang sekarang mengabdi di Sulawesi Selatan, insya Allah, ya. Maka yang dikomentarkan oleh Ananda Ardiansah apa? Nah, dengan hikmatokrasi, partai akan menjadi profesional. Ya. Jadi orang tidak mudah, ya, terperangkap, mempengaruhi dan memerangkap, ya, memerangkap rakyat. Sehingga rakyat dengan sistem hikmatokrasi itu lebih berdaulat dibanding dengan daulat pura-pura yang dijanjikan di dalam sistem demokrasi. Terima kasih pada penggagas demokrasi sekaligus pembela setia demokrasi, tetapi kami mencoba menginovasi dan berterima kasih pada seluruh filsuf hingga akademisi, ilmuwan, cendekiawan yang begitu rela membela demokrasi, ya, seperti kami awal-awal kuliah dulu, dan sekarang tibalah saatnya untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Dan kita tidak perlu takut, enggan untuk berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Karena Pancasila digagas oleh para tokoh bangsa Indonesia juga tidak segan, tidak enggan, tidak malu. Sendirian kita masih menganut dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Terima kasih, rahmat Allah dan hikmah yang kami terima menjadikan kanal hikmatologi ada, dan karena Anda semua yang rela mendengarkan pembicaraan sederhana ini, sekaligus memberikan umpan balik,
membuat kami semangat untuk senantiasa mengudara. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari